Halo Bola Spotters, balik lagi di acara Basa Basi, bahas sepak bola dalam negeri. Nah, kali ini pembahasannya akan membahas mengenai kejadian menarik di sisi lain dari pertandingan final SEA Games 2023 di Kamboja yang mempertemukan antara timnas Indonesia versus timnas Kamboja yang menang 5-2. Di balik kemenangan itu terdapat beberapa kejadian menarik dan juga setelah pertandingan ada insiden juga, ada kejadian menarik juga. Nah, penasaran apa saja? Yuk kita bahas. Di sini ada Bang Abdul. Apa kabar Bang Abdul? Baik. Oke, lalu ada Bang Abdul, Bang Hari. Apa kabar Bang? Siap, Oleh. Nah, dua orang ini adalah para pemangku ya di sepak bola nasional, para pewarta. Kita tanyakan langsung ya Bola Spotters. Nah, mulai dari Bang Abdul. Bang Abdul, kan kejadian pertandingan semalam tuh final cukup sengit ya Bang Abdul ya. Melihat ada insiden-insiden di tengah lapangan. Terus kabarnya ada gerakan sih Bang dari Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT yang namanya menanggapi dari insiden yang baku hantam dan lainnya Bang, kira-kira. Ya, bener apa yang lu bilang tadi bahwa ada langkah yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Thailand, FAT. FAT. Sebutannya FAT, bahwa mereka akan awalnya mereka di dalam surat dalam keterangan resminya di akun Facebook resmi Federasi menyatakan bahwa menyesalkan lah kejadian berantem itu kacauan yang terjadi di laga timnas versus Thailand. Dan mereka juga menyebutkan bahwa dengan adanya insiden ini citra sepak bola Thailand itu akan berpotensi berdampak buruk bagi Thailand. Dan juga kan di laga tersebut juga bahwa banyak juga tuh yang terlibat baku hantam. Dan federasi juga mengambil sikap akan membentuk tim komite yang nantinya akan tugas untuk mencari fakta-fakta sebenarnya apakah si orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan. Apabila benar kan mereka juga akan memberikan sanksi yang lumayan berat lah, tapi belum disebutkan sanksi apa, tapi dituliskan lumayan sanksi berat. Ya. Nah, dan itu juga menjadi apa ya? Harusnya sih emang nggak boleh sampai segitunya. Itu jadi sepak bola bos, jadi pelajaran bukan ring tinju, bukan Muay Thai. Iya. betul. Nah, tadi Bang Abdul udah nge-spill nih bahwa nanti akan ditindak tegas ya dari federasi. Nah, sebelum beralih lagi Bang, kabarnya udah ada permintaan maaf ya dari insiden perselisihan antara ofisial Thailand dengan Indonesia. Ada permintaan maaf ya dari ofisial Thailand sendiri ke ofisial Indonesia ya Bang? Setelah pertandingan pun juga Indra Safri ngomong kalau misalkan mereka sudah bertemu dan istilahnya udah saling memaafkan lah, tapi nyatanya Indra Safri juga nggak bisa memaafkan itu ya? Apa? Kenapa? Udah saling memaafkan mereka, udah saling berjabat tangan. Tapi Indra Safri juga menyebut kalau misalkan masih ada sisa luka ya kita mau gimana? Oh, jadi masih ada bekas ya yang mau ya pastilah, karena kan mereka juga nggak terima tuh si pelatih Thailand si Isara juga istilahnya nggak bisa menerima hasil kekalahan ini, apalagi kan timnas juga disebut bahwa bermain dalam tanda kutip tidak sportif gitu sih. Waduh. Nah, kita beralih nih Bola Spotters ke Bang Hari. Bang Hari, dengan sekelumit tadi insiden-insiden yang terjadi di lapangan kan melibatkan sosok manajer ya, Pak Sumarji ya, yang juga terkena dampaknya ya, walaupun dia boleh diceritakan Bang, sebenarnya kronologis dia maksudnya mau ngapain kok malah jadi kena insiden. Mari Bang Hari. Kalau kita bicarakan sebenarnya ada dua kejadian. Kejadian pertama kan sebenarnya pas ketika Thailand cetak gol ada selebrasi berlebihan dari Thailand ke Indonesia. Nah di situ kan ada dua antara Titan Agung ya sama pemain dari tim official tim dari Thailand kan. Walaupun duel itu nggak perlu kayak semacam adu pukul juga, cuman bisa selesaikan dengan baik. Yang paling bahaya ini ya yang ketika Irfan Jauhari cetak gol di extra time, lalu ada tindakan kayak gimana lagi kan, mungkin balasan dendam kali ya dari tim pelatih kan. Percikan wajar ya. Sehingga membuat kerusuhan mulai terjadi. Padahal Sumarji itu udah bilang kalau seandainya kita cetak gol jangan ada lagi yang kayak gini nih, udah kita sabar aja dulu. Mungkin namanya emosi orang beda-beda, tensi di lapangan juga beda-beda. Mental sifat orang juga beda-beda. Mungkin mereka akan melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Thailand dan benar saja terjadi kan. Dan bahkan yang gua lihat tuh
salah satu official timnas Indonesia Australia namanya Tegar tuh ya, yang sampai dipukulin tuh, sampai terjatuh yang tadi gua sempat kasih fotonya ke Abdul, sampai jatuh di Kalau bisa editor ditaruh kali ya. iya di lapangan, sampai Kita jatuh lihat kan, ya bola foto. sampai dipukul gini tuh buat Tangannya gede-gede semua bro. iya Thailand. kata semua mungkin di Muay Thai kali, Oh, iya, benar, sampai benar. Muay Thai juga kan. Benar, benar. Sebenarnya kalau seandainya apa namanya si Tegar itu sampai jatuh, sampai dipukulin tuh, perutnya dipukulin, kepala dipukulin, pas Sumarti juga sampai katanya dia ngomong sendiri dia palanya dipukul. Berarti kan ada sesuatu tindakan yang nggak harus terjadi dalam Harus sepak terjadi. bola kan. Nah di sini juga terlihat juga kalau seandainya si Tegar ini sampai pingsan, nggak pingsan sih, sampai terjatuh terkapar gitu. Dan gue sempet nanya ke Coach Kurniawan kan, Coach emang kondisi Tegar gimana? Kata dia, alhamdulillah baik, nggak apa-apa. Berarti gue tanya juga, sempat dibawa ke rumah sakit nggak? Enggak sempat kok. Maksudnya enggak, cukup ditangani di dalam stadion aja. Berarti artinya sama share gue juga sempat langsung kepo Instagram dia kan, ya update status terus. Berarti artinya alhamdulillah sehat semuanya. Jadi ditanya di Sumarji tadi pagi nih ya, katanya ketemu sama official tim pelatihnya di Thailand. Sumarji nyebut yang mukul dia itu pelatih fisiknya si Thailand, kata Sumarji. Nah, pelatih fisik terus dia udah minta maaf juga tuh pelatih fisiknya ke Sumarji dan tim official timnas Indonesia. Di situ juga si Kurniawan jelasin mungkin karena sama-sama satu agama kali ya, ternyata official asisten pelatih fisik Thailand dia agamanya Islam. Gitu. Islam. Ya, jadi dia sama-sama agama Islam dan orang Indonesia juga mayoritas Islam, dia sadar diri dan akhirnya tadi di TikTok juga mulai ramai dulu ya. Rame tuh. Sampai pelukan, sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis ya si Iya. pelatih. Itu fisik apa pelatih? Pelatih fisik, Oh, pelatih fisik fisik langsung yang yang minta maaf langsung ke Sumarji gitu. Si Sumarji sih udah minta maaf, udah memaafkan semuanya, udah nggak ada apa-apa gitu. Nah bang, ini mungkin orang awam nih mungkin kita sebut ya, di bola sports juga mungkin yang belum tahu bang, kayaknya sosok Sumarji itu siapa sih bang? Mungkin ini boleh di-spill juga yang belum tahu siapa sih yang beliau yang Sebenarnya kalau Thailand harus tahu, ini Sumarji ini bintang Jangan beli 3 tuh. yang lain ya bang? bukan main-main, makanya di kepolisian. Makanya soalnya kalau seandainya dia mau ini, dia nyari background ya. Siapa sih ini? Oh Sumarji. Semuanya tuh bintang 3 bilang sih tuh. Bintang 3 ya. Bintang 3 di polisian nantinya Kombes Pol ya. Iya. Gila, artinya kan ini jangan macam-macam orang Sumarji kan. Kayak kalau kita berbicara, gue baru sepak bola Sumarji ini kan awal mulanya kan dari Bayangkara kan. 2016-2017 di Bayangkara tuh dari COO. Terus sempat juga di mana di Kapolres ya, Sidoarjo. Sidoarjo, iya. Dan akhirnya masuk ke manajer timnas itu tahun 2019 atau 18 tuh gue lupa dah tuh. Masuk timnas dan akhirnya sekarang terpilih di Exco PSSI kan. Nah, yang gua bayangin kemarin tuh yang dilawan nama official tim Thailand itu sebenarnya 2 anggota polisi ya. Bintang Agung polisi, si Sumarji juga polisi. Enggak habis pikir nih yang ngadepin ini polisi bukan apa warga sipil kayak gitu Liv. Ya mungkin dia tadi pas kalau nggak salah kan tadi di video juga dia nggak pas Pak Marji lagi wawancara ya sama salah satu akun TikTok itu tiba-tiba dia datang nyamperin. Ya mungkin dia minta maaf gara-gara udah dapet tek-tekan banyak ya dari netizen. Dikasih informasi kali ya. Wah, ngeri juga ini yang Ngeri tuh. kemarin gua tampol itu ternyata bintang 3 loh. Ntar tiba-tiba Ada masalah nanti. ada tukang bakso di Iya. rumahnya gitu. kalau main di Indonesia beda cerita lagi kan? Kayak gitu. Tapi kalau rasa Pak Sumarji itu tipikal orang juga yang apa ya, nggak keras juga ya kalau menurut gue ya kan. Terbukti kan orang kalau ada juga beberapa faktor polisi yang pada keras lagi. Kalau dia kayaknya lebih kalem, Lebih bijaksana, Bang, ya, lebih dalam bijaksana. kontrol emosi Dan ya, Bang. Iya benar, kan gue kenal dia juga udah cukup lama kan, artinya kan gue tahu karakternya seperti apa. Walaupun dia polisi tapi dia pintar kalau menurut gue gitu sih, Lip. Oke, Bang Abdul, mungkin ini udah rame nih. Tanggapan netizen gimana sih Bang Abdul? Kan mungkin Bang Abdul memantau nih pergerakan, pasti kan selain ramai terkait skor, pasti juga insiden pemukulan itu ramai. Kira-kira Bang Abdul melihatnya gimana? Menurutku sih kalau- bahkan sampai diserang ya katanya akun Instagramnya Federasi Thailand ya. Jangankan akun Federasi Thailand, ada artis Indonesia yang asal Thailand juga ikut keserang. Waduh. Jirayut kena. Iya, tuh, Waduh. buset. Padahal dia nggak ada hubungan sama sekali, tapi dia Dampaknya juga iya. kena ya. Dan akhirnya dia juga bikin postingan ya kalau nggak salah Iya. di akhir-akhir itu ya. Waduh, Ya waduh. menurutku sih wajar-wajar aja sih kalau netizen, kan kita juga tahu sendiri netizen Indonesia ganas. Betul. Jangan main-main dah sama netizen Indonesia juga. Tuh, bagi para penonton dari Thailand kali ya, hati-hati ya, Bang. Oke, Bang Ari. Yang lucu mah yang ini ya, habis pertandingan tuh yang para pemain sempat live Instagram. Oh iya, yang dan Marcel sama
Arang niruin gaya selebrasi dari Ya, striker nomor 9 Iya, kita striker Thailand ya. iya tuh. Ya kayak gini-gini Iya. ya. Ya gue bilang, lah ini lucu juga dan Rido Hernando juga live Instagram sama Rido sama si Marcelino kan ngedekin. Kalau dia selebrasinya pemain Thailand ya. Dia ngedekin apa namanya? Supporter Thailand juga fans Thailand, maksudnya jangan macam-macam sama tim ini ya gitu. Ibaratnya kan ya namanya udah juara ya bebas Iya, lah iya, ngapain nih. Soalnya jangan main fisik ya, cyber itu ya. Enggak apa-apa. Mungkin masih ada rasa dendam dan bahkan nggak ada terima siapa back Thailand yang mau buang. Oh iya. Oh iya tuh kasus si nomor 4 tuh siapa namanya? gimana tuh Bang? Kasus buang medali bahkan juga maskotnya juga ikut dibuang juga ya. Juga sih. Itu gimana Bang? Dia juga kartu merah ya kalau Kartu merah. kan di babak-babak akhir itu. Ya mungkin dia nggak terima aja kan sih ya. Dia sebelumnya kan emang udah mau update, dia pengen pensiun dari timnas Thailand. Betul sih masih 21 tahun loh tapi Alasannya itu masih belum tahu Bang ya? Masih Tapi belum. kemarin sama pelatihnya juga dibantah katanya. Oh, dibantah gitu. Maksudnya bukan itu, maksudnya laga lahir di SEA Games, bukan laga lahir dia di timnas U22. Oh iya mungkin Iya, mungkin bisa ada salah bisa. pengertian. Iya bisa. Mungkin seperti itu, tapi kan kalau kita lihat dari bahasa Thailandnya dia kan, kita kurang ngerti Iya, kan kita apa. nggak tahu, Iya. kan kita translate kayak gitu. Iya kan kita translate kan dipikir dia pensiun dari timnas karena ternyata benar Abdul bisa masuk juga. Usianya udah nggak cukup buat apa namanya buat main di SEA Games dan akhirnya dia gagal dapatkan medali emas. Emang kan seorang pemain bola itu paling cuma dapat 3 kali kesempatan main di SEA Games setahun. Kayak Witan kan tahun 2019, 2021, 2020 maksimal tuh 2, minimal tuh 2. Kayak kalau lu jago banget main bola lu pasti dapet 3. Ya emang udah habis tuh sisa tadi namanya Jonathan ya. Iya. Jonathan akhirnya pemain kelahiran Swiss sama Thailand itu deh. Dan dibuang itu medalinya tuh. Waduh. Diambil gak kira-kira yang menang lumayan tuh bang. Lumayan. Dijual deh. Perak sama bonekanya dia. Iya. Dan dia juga katanya kan serobot aja ya nggak mau dikasih ini ya. Pas lu ngeliat gak videonya yang Menang gitu ya. ya itulah pokoknya. Waduh, banyak banget ya mulai insiden baku hantam, lalu juga ada bakal sanksi dari federasi hingga tadi ya pelemparan medali yang pemain Thailand ogah ya mendapatkan Untungnya juga medali supporter kita perak. bisa kontrol emosi kan, nggak ada yang lempar Di stadion ya untungnya? gitu. Iya. Bersih lah sampai steril lah. Steril, Nggak ya. ada benar-benar masuk lapangan gitu kan. Tapi ketika kalah, supporter Thailand juga langsung beranjak keluar ya. Iya. Udah kalah jauh ya. Udah mengakui keunggulan, udah nggak bisa ngejar kan, nggak salah, udah tinggal kekurangan pemain banyak. Itu juga harusnya kalau udah main 7 orang udah otomatis kan. Kan sisa 8 kan 3. Oh iya. Kalau maksimal tuh 6. Oh 6 ya. 6. 7 masih bisa main. Bisa ya? Tapi capek. Kemarin juga udah capean tuh pemain Thailand kalau menurut gue pribadi sih kemarin kayaknya. Ya alhamdulillah kita bisa dapat emas ya. Setelah 32 tahun lamanya menunggu dari 91 ya terakhir ya. Dan akhirnya bisa dapat emas juga. Era Enda Safri nih ya cukup harus kita apresiasi lah ya. Kalau bisa Enda Safri kasih nama jalan kali dia. Jalan Enda Safri. Waduh, bisa jadi atau gang atau apa Bang Gapura. Kalau nggak di depan GBK bisa bikin foto Enda Safri patung lagi. Oh, patung bisa boleh. Oke, Bola Spotters punya ide nih, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke Bang Rik, terima kasih ya. Oke, Rik. Bang Abdul, terima kasih udah menjelaskan di tengah kesuksesan timnas U22 Indonesia terdapat beberapa insiden ya. Oke, Bola Spotters, jangan lupa pantengin terus situs bolasport.com dan juga YouTube bolasport.com untuk mengetahui kabar-kabar terkini seputar olahraga. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa Bola Spotters, bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.